tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan muatan pembelajaran IPA yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan terhadap gambar bunga sepatu, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan benar. Yang kedua, melalui pemaparan materi, siswa dapat mengidentifikasi perkembangan tumbuhan dengan benar. Selanjutnya, kita akan memulai ke materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Berkembangbiak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup yang sudah dipelajari tentunya oleh kalian ketika di kelas 3. Perkembangbiakan yang akan kita bahas sekarang adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembangbiak dengan dua cara, yaitu pertama generatif. Apa itu? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian yang kedua, vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum memulai kita pembahasan tentang perkembangbiakan, kita lihat dulu bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota. Kalau kalian melihat bunga warna-warni, nah itulah yang disebut dengan mahkota. Ya, warnanya biasanya mencolok. Untuk apa? Untuk menarik perhatian dari serangga. Selain tentunya indah dipandang ya. Selanjutnya ada kepala sari, benang sari. Ya. Di kepala sari ini, kalau kalian pernah lihat bunga sepatu, pernah memegangnya, tentu kalian pernah lihat ada seperti serbuk kuning. Nah, itulah yang disebut dengan serbuk sari. Lalu ada kepala putih, tangkai putih, kelopak yang fungsinya untuk melindungi bunga ketika masih tutup, ada bakal biji, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan generatif tadi sudah dibahas adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betina adalah putih. Peristiwa penyerbukan ini bisa terjadi dengan 4 cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh pada bunga yang masih satu tumbuhan atau satu pohon. Kemudian penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Kemudian yang keempat, penyerbukan basta, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Misalnya bunga pada mangga manis jatuh pada putih pada mangga Dabayu misalnya. Nah, itu penyerbukan basta. Kita lihat di sini gambar-gambar peristiwa penyerbukan yang dijelaskan tadi. Pertama, penyerbukan sendiri, satu bunga yang sama. Kemudian penyerbukan tetangga, 2 bunga tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian penyerbukan silang, bunga yang sama tapi dengan pohon yang berbeda. Kemudian penyerbukan basta, bunga dengan beda jenis atau beda varietas. Paham ya? Nah, selanjutnya penyerbukan juga bisa dibedakan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, perantara hewan atau zoidiogami. Nah, ini ada yang dengan burung atau ornitogami, serangga, entomogami, kelelawar, chiropterogami,
dan siput melakukan. Kemudian dengan perantara angin, anemogami biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga yang ringan, ya. Kemudian perantara air atau hidrogami. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan air. Lalu perantara manusia atau antropogami. Selanjutnya, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Diawali tadi dengan penyerbukan, yaitu sebelum sali jatuh di kepala titik. Kemudian setelah itu terjadi pembuahan, peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau sel telur yang nantinya akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan pada biji. Nantinya biji yang berada di dalam buah yang apabila ditanam itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi dewasa dan kemudian berbunga dan menghasilkan biji kembang. Itulah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Dibagi dua nih, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, yang alami itu dengan tunas, contohnya pisang, umbi lapis seperti bawang, umbi batang, umbi akar, geragi atau stolon seperti stroberi, kemudian akar tinggal atau rhizome atau disebut juga rintang, misalnya jahe, kunyit, temulawak, dan juga dengan spora seperti jamur, lumut, supir, ya. Kemudian vegetatif buatan, yaitu dengan cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, menempel, populasi, mengentet, dan kelebihan atau keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan. Yang pertama adalah menghasilkan tumbuhan anakan yang persis sama dengan tumbuhan induknya. Artinya sifat-sifat keunggulan dari tumbuhan atau induknya itu akan nanti menurun kepada hasil cangkokannya misalnya. Kemudian yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Kalau dengan biji kita harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa kita menikmati buahnya. Nah, dengan cangkok atau dengan populasi itu bisa lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih. Contohnya anggrek. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Itulah keuntungan dari perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Demikian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan kembali di pembelajaran berikutnya. Apabila ada yang kurang paham, boleh tanyakan. Dan materi ini bisa kalian lihat di buku tema 1 subtema 1. Selamat belajar ya, tetap semangat.